Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idan. Wa qala Syekh Ibrahim bin Adham, ra'aitul qabra muhishan wa laysa ma'i munisut wa laysa ma'i munisat. Ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirodahkan kepada kita berupa kesehatan, iman Islam, sehingga dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa hadir memenuhi undangan Shahibul Bait Bapak Najmuddin sekeluarga di dalam acara memperingati kepergian Ananda Muhammad Abdul Karim yang bin Najmuddin, Bapak Najmuddin yang ke-40 harinya. Mudah-mudahan segala langkah kita dan niat baik kita dari rumah masing-masing menuju tempat ini Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Sebagai amal soleh. Amin. Bekal kita kelak ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita doakan Bapak Najmuddin sekeluarga, mudah-mudahan Allah beri kesabaran, Allah beri ketabahan, dan senantiasa Allah memberkahi rizkinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curah ke junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan seluruh umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati dan senantiasa Allah muliakan orang tua kita, sesepuh kita, Ayahanda Bapak Haji Undang, mudah-mudahan Allah sehatkan terus badannya. Amin. Allah panjangkan usia dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Allah berkahkan rezeki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati dan senantiasa Allah muliakan guru-guru kita, Al-Mukarram Wal-Muhtaram, Bapak Ustaz Haji Muhammad Idris Bukhari, Al-Mukarram Wal-Muhtaram, Bapak Ustaz Abdul Qadir Jailani, Al-Mukarram Wal-Muhtaram, Bapak Ustaz Dada Juanda, Al-Mukarram Wal-Muhtaram, akhirnya billah Bapak Ustaz Mulyadi, dan juga yang kita doakan bersama, mudah-mudahan guru-guru kita
Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan ilmunya, Amin. Allah panjangkan usianya Amin. dalam keadaan taat pada Allah Subhanahu wa taala, Amin, Allah. dan juga Allah berkahkan rezekinya Amin. agar senantiasa terus bisa membimbing kita Amin. di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati ayahanda Bapak Haji Surpandi, Bapak Haji Solihin, Bapak Sutras, bapak-bapak hadirin jamaah yang hadir pada malam ini, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. yang tidak saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya, mudah-mudahan semuanya ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Amin. taala. Ya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat waktu. Ya, kalau mengingat kematian sudah pasti, kalau yang namanya kita peringati 40 harinya ini udah pasti itu adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang kita bisa ambil hikmahnya di malam ini, ya, di dalam memperingati kepergian Ananda Muhammad Abdul Karim yang ke-40 hari ini, bagi kita yaitu kita harus mengambil hikmah. Saya teringat pada yang telah disampaikan oleh Syekh Imam Ibrahim bin Adham. Beliau adalah salah satu pewaris tahta. Syekh Ibrahim bin Adham adalah pewaris tahta kerajaan, tetapi beliau meninggalkan itu semua sesudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau keluar dari kerajaan untuk berburu, ya, ketika beliau mau memanah seekor kelinci, beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hati. Artinya suara, ya, tanpa jirim, nggak ada, tapi suaranya doang yang terdengar. Di dalam panggilan suara itu, ya Ibrahim bin Adham, saya menciptakan kamu, ya. Engkau aku ciptakan bukanlah untuk berburu, melainkan aku ciptakan untuk beribadah. Sampai 3 kali Syekh Ibrahim bin Adham ditegur oleh Allah melalui hati. Akhirnya Syekh Ibrahim bin Adham meninggalkan, ya, tahta yang diwariskan oleh orang tuanya, sehingga beliau terus mempelajari dan mendalami tentang keilmuan ilmu agama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berkata, "Ra'aitul qabra mulisan." Kata Syekh Ibrahim bin Adham, aku meyakini bahwa kuburan itu adalah hal yang menakutkan. Mulisan. Kenapa hal menakutkan? Ketika kita di dunia, ketika kita ada hal yang memang menakutkan kita ketika di dunia, masih bisa minta tolong pada orang lain. Tetapi ketika udah masuk ke dalam kuburan, mau minta tolong sama siapa? Tinggal sendiri, kita mau teriak sekencang apapun, udah gak bisa. Makanya kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Ra'aitul qabra mulisan." Aku yakini bahwa kuburan itu hal yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak mempunyai amal soleh, ya. Walaisa ma'i munisan, walaisa ma'i, dan tidak ada ma'i besertaku apa munisun, ya. Apa munisun yang menolong. Ketika aku tidak ada jaminan, ya, yang menolong, maka aku yakini bahwa kuburan itu adalah hal yang menakutkan. Apa jaminan kita? Amal pun kita sedikit, amal soleh pun kita sedikit. Kadang-kadang sholat juga kita bolong-bolong, ya. Puasa juga kadang-kadang, betul apa tidak? Nggak tahu, gitu. Apalagi amal-amal soleh yang lain. Makanya pantas setelah Syekh Ibrahim bin Adham mengatakan, "Walaisa ma'i zadu, walaisa ma'i munisun." Dan aku tidak mempunyai bekal yang cukup untuk menghadapi alam kubur, yang mana alam kubur adalah babun, ya, adalah pintu pertama, babun min abwabil akhirah,
Pintu pertama adalah untuk memasuki alam akhirat. Jadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperingati 40 hari ini, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tingkatkan amal-amal soleh kita agar senantiasa ketika kita masuk di alam barzah, Allah jadikan alam barzahnya raudhah min riyadil jannah, ya. Jadi taman dari sebagian taman-taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, ra'aitu thariqan tawilan. Aku meyakini sesudah kematian itu adalah proses kita akan menghadapi perjalanan yang sangat jauh dan panjang sekali. Karena tidak ada ujungnya. Karena sesudah masuk ke alam barzah, itu prosesnya alam yang akan kita lalui, alam yang kekal abadi, tidak ada ujungnya. Yaitu alam akhirat. Walaisa ma'ijadun, kata Syekh Ibrahim. Sedangkan aku untuk mengarungi perjalanan yang panjang itu tidak mempunyai bekal yang cukup. Apa yang akan saya bawa bekal untuk bekal perjalanan yang akan saya lalui? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, ra'aitullaha qadiyan, dan aku meyakini di akhirat itu sesudah alam barzah, sesudah kematian, maka hanya hukum Allah lah. Hanya Allah yang akan menghukumi. Manusia tidak berlaku hukum manusia di situ. Hanya hukum Allah yang berlaku. Ra'aitullaha qadiyan. Aku meyakini bahwa Allah yang menjadi hakim kelak di akhirat, yang mana tidak akan ada pengkhianatan, tidak akan ada kecurangan ketika menjatuhkan hukum, akan sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Sedangkan walaisa li hujjah, dan aku tidak punya dalil, tidak punya alasan untuk mengelak. Kalau di dunia sekarang kita bisa ngelak, bisa banding lagi, tetapi kelak di akhirat ketika sudah wafat, maka di hadapan Allah gak bisa kita ngelak atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Ibrahim bin Adham berpesan dengan tiga pesan ini. Ini adalah mudah-mudahan jadi hikmah bagi kita ketika kita menghadiri peringatan memperingati kepergian ya, Ananda Muhammad Abdul Karim yang ke-40 ini, jadi hikmah bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita ingat kematian. Karena kematian itu datangnya fujatan. Datang dengan secara tiba-tiba. Tidak bisa dikira-kira. Ya, sekarang kita lihat ya, tadi telah terjadi musibah yang begitu dahsyat ya, di daerah Cianjur kota dan sekitarnya. Siang tadi kalau nggak salah, tadi sore itu baru 40-an yang korban yang udah terdaftar yang meninggal. Tetapi kalau yang luka-luka ada 700-an, itu baru lingkar kotanya yang dekat, belum yang tidak pedalamannya. Itu secara mendadak. Makanya kita juga tidak bisa kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap harus mempersiapkan diri kita, jangan sampai kita lupa atas kematian. Karena kata di dalam syair mengatakan, Sohin samir wala tazalda kirol mangut panisyanuhu dhalalun mubin. Wahai saudaraku, persiapkanlah dirimu dan jangan sekali-kali untuk menghadapi kematian, dan jangan sekali-kali kau lupa atas kematian. Karena orang yang lupa atas kematian adalah orang yang sesat dan nyata kesesatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama kita doakan sekali lagi ya, kedua orang tua yang ditinggalkan Bapak Najmuddin sekeluarga. Mudah-mudahan Allah bisa mengambil hikmah dari kejadian ini ya, karena semua kejadian pasti ada hikmah di belakangnya. Mudah-mudahan
Juga kita yang hadir mudah-mudahan diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kematian itu tidak pandang bulu. Mau kecil, mau muda atau tua, nggak pernah pilih-pilih. Nggak dipilih, ini mah masih muda, ntar aja meninggalnya, kagak. Kalau udah datang, udah waktunya, pasti itu datang. Kemanapun kita pergi, maka kematian itu akan menjemput kita. Ya. Qul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ucapkanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya kematian itu engkau yang pergi dari kematian, tapi sekeras mungkin, sejauh mungkin, secepat apapun kamu meninggalkan akan pergi daripada kematian, maka kematian itu yang akan menghampirimu. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk mempersiapkan itu, siapkan diri kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah tetapkan keimanan kita, Allah tetapkan keislaman kita, dan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khawatimah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya minta maaf. Akhirul kalam wa dama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.